Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Jaya 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 yang akan mempresentasikan aplikasi kami yang berjudul Perpustakaan Jaya. Perkenalkan, nama saya Salvina Zalfarindiawan dengan NPM 207006095 yang bertugas sebagai moderator. Adapun anggota kelompok saya adalah Rifki Arfares 207006052, Ahmad Bisri 207006056, Muhammad Altaf Pramasetya 207006080 dan Berliana Azahra 207006077. Baiklah, kita mulai saja penyampaian materi. Saya persilahkan untuk Saudari Berliana untuk membacakan materi pertama. Baik, untuk studi kasus perpustakaan, aplikasi perpustakaan berbasis web ini mencakup proses transaksi yang ada pada perpustakaan. Transaksi-transaksi yang ada pada perpustakaan meliputi proses katalog, peminjaman, dan pengembalian buku. Rancangan perangkat lunak perpustakaan ini dapat menangani proses peminjaman dan pengembalian buku. Maintain data master sehingga dapat membantu mengatur koleksi buku yang ada pada perpustakaan. Dan proses pencarian buku menggunakan katalog. Dengan adanya perangkat lunak perpustakaan, diharapkan dapat membantu pekerjaan petugas perpustakaan sehingga efisien dan efektivitas kinerja perpustakaan dapat ditingkatkan, dan juga mempercepat pelayanan petugas terhadap transaksi peminjaman serta pengembalian. Slide selanjutnya. Untuk use case diagram, admin, login, admin dapat mengelola data peminjaman buku, dapat mengelola stok buku, mengelola buku yang masuk. Untuk user, register akun, login. Untuk user dapat melihat daftar buku, mencari buku, dan meminjam buku secara online. Baik, terima kasih. Saya kembalikan pada moderator. Terima kasih kepada Saudari Berliana yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya dipersilahkan kepada Saudara Rifki untuk memaparkan materi. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelas diagram yang terdiri atas beberapa kelas. Kelas pertama adalah register yang memiliki atribut nama, email, password, dan nomor telepon. Berelasi dengan kelas user yang memiliki atribut ID user, user email, dan user password. Memiliki operasi login, melihat daftar buku, mencari buku. Berelasi dengan kelas peminjaman yang memiliki atribut nama peminjam, nomor telepon, dan nama buku. Memiliki operasi memilih buku, meminjam buku, mengembalikan buku, dan memperpanjang pinjaman. Lalu ada kelas admin, memiliki atribut ID admin, admin email, dan admin password. Yang memiliki operasi login, mengolah peminjaman buku, mengolah stok buku, dan mengolah buku yang masuk. Berelasi dengan kelas buku yang memiliki atribut ID buku, nama buku, penulis, penerbit, dan quantity. Operasinya adalah input, edit, dan delete. Kelas buku berelasi dengan peminjaman. Lalu selanjutnya ada sequence diagram yang bagian user. User melakukan login dengan mengisi username dan password pada form login. Lalu username dan password masuk ke kontrol login. Lalu datanya dicek di data user. Jika data tidak ada, maka akan muncul pesan username dan password salah. Tapi jika data ada, maka akan menampilkan menu utama. Lalu menu utama akan tampil. Next. Lalu yang kedua ada bagian admin. Admin mengisi username dan password pada form login. Lalu username dan password dikirim ke kontrol login yang selanjutnya dicek di data admin. Untuk validasinya, jika password dan username salah, maka akan muncul pesan username dan password salah. Tapi jika benar, akan menampilkan menu utama. Admin bisa melakukan rekap data, menginput data, mengedit data, dan menghapus data. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Rifki. Selanjutnya oleh Saudara Altaf untuk memaparkan materi. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya di sini akan menjelaskan alur dari diagram state dan diagram activity aplikasi perpustakaan yang telah kami buat. Untuk diagram state bagian admin
Yang pertama, admin mengakses aplikasi, kemudian diarahkan ke halaman login. Setelah itu, isi username serta password. Jika username dan password yang dimasukkan ada pada database, maka akan diarahkan ke bagian halaman utama. Tetapi jika username dan password yang diisi tidak ada pada database, maka akan tetap diam di halaman login. Setelah masuk pada halaman utama, terdapat beberapa halaman meliputi halaman dashboard, halaman kelola pinjaman, halaman peminjaman online, halaman stok buku, dan halaman buku masuk. Kemudian, admin mengelola data dengan cara menginput data, mengedit data, dan menghapus data. Setelah mengelola data tersebut ditampilkan pada aplikasi. Kemudian admin logout dari aplikasi, setelah itu selesai. Yang selanjutnya, diagram state untuk bagian user. Yang pertama, user mengakses aplikasi, kemudian diarahkan ke halaman login. Isi username serta password. Jika username dan password yang diisi benar, maka langsung diarahkan ke bagian halaman utama. Jika username yang diisi salah, user akan tetap pada halaman login. Setelah masuk pada halaman utama, terdapat dua halaman, yaitu halaman dashboard dan halaman pinjam buku. Kemudian user keluar dari aplikasi. Kemudian selanjutnya, diagram activity untuk bagian admin. Yang pertama, admin masuk ke aplikasi, kemudian akan muncul tampilan login. Kemudian admin mengisi username dan password. Kemudian terjadi validasi akun. Jika akun admin valid, kemudian akan diarahkan ke halaman utama. Pada halaman utama, admin akan mengakses halaman kelola pinjaman, halaman kelola pinjaman, kemudian halaman dashboard, halaman stok buku, dan halaman buku masuk. Kemudian, semua data yang ada pada halaman utama dikelola admin. Kemudian admin keluar dari aplikasi dan selesai. Kemudian diagram activity untuk bagian user. Selanjutnya, yang pertama, user mengakses aplikasi, kemudian muncul tampilan login. User mengisi username dan password, terjadi validasi akun. Jika akun sudah terdaftar, maka akan diarahkan pada halaman utama. Kemudian user akan otomatis berada pada halaman dashboard untuk melihat peraturan peminjaman buku secara online. Setelah itu, user mengakses halaman pinjam buku. Pada halaman pinjam buku, user menginput buku yang akan dipinjam. Kemudian yang terakhir, user melakukan logout. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Altaf. Selanjutnya pemaparan demo aplikasi yang akan dijelaskan oleh Saudara Bisri. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk demo aplikasi perpustakaan yang sudah kami buat. Ini adalah homepage atau tampilan utama dari aplikasi kami. Ini ada header-nya. Ini ada koleksi novel yang ada di perpustakaan. Dan ini ada juga panduan menggunakan aplikasi dan juga bagian footer-nya. Selanjutnya kita masuk ke bagian login. Untuk di sini tuh kami membagi menjadi dua role. Yang pertama ada role admin dan role user. Untuk role admin sendiri, tugasnya itu untuk mengelola data seperti transaksi-transaksi seperti peminjaman maupun pengembalian. Admin juga dapat mengolah stok buku yang ada di perpustakaan. Dia juga mengolah data data buku masuk yang masuk ke perpustakaan. Lalu untuk role user sendiri, fungsinya itu untuk mengirimkan data mereka secara online untuk melakukan peminjaman. Jadi user mengirimkan data buku yang ingin mereka pinjam secara online, dan nantinya data tersebut itu akan masuk ke bagian admin untuk dilakukan tahap yang selanjutnya. Di sini saya akan masuk untuk bagian admin terlebih dahulu. Ini adalah bagian dashboard. Ini ada bagian kelola peminjaman. Untuk bagian ini itu fungsinya yang dimana nanti itu admin akan memasukkan data yang ingin meminjam buku. Selanjutnya ada peminjam online. Fungsinya sama seperti kelola peminjaman yang di atas, namun untuk data yang dimasukkan itu akan dilakukan secara online oleh user. Untuk bagian kelola buku, ini tuh untuk memasukkan buku-buku yang ada di perpustakaan. Nah, ini itu ada kuanti awal, ada kuantiti akhir. Kuanti awal di sini itu maksudnya jumlah buku yang datang pertama kali ke perpustakaan. Sedangkan kuantiti akhir itu jumlah terakhir buku ketika buku tersebut sudah banyak yang meminjam. Selanjutnya untuk terakhir itu ada data buku masuk.
Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan dulu tentang data peminjaman buku. Nah, di sini saya misalnya akan meminjam buku yang Holy Mother, yang dimana di sini kuantiti akhirnya itu sama dengan 1. Berarti buku ini itu hanya ada 1 di perpustakaan. Misalnya di sini saya akan masukkan datanya. Sini misalnya Fajriya Serdanus dengan nomor telepon sekian. Buku yang dia pinjam adalah Holy Mother dengan lama pinjamnya misalnya 1 bulan, keterangannya meminjam. Tinggal submit, tambah data. Maka datanya akan ada. Kita lihat di stok buku. Nah, akan mengupdate kuantiti akhirnya. Yang tadi kuantiti akhirnya itu 1, sekarang menjadi 0. Karena sudah dilakukan peminjaman. Berarti buku tersebut itu sudah tidak ada di perpustakaan. Jadi kami itu menggunakan algoritma yang dimana ketika melakukan mensubmit sebuah data untuk peminjaman buku, maka akan secara langsung juga untuk mengupdate kuantiti akhirnya akan update secara otomatis. Tujuan ini supaya admin dapat melihat apakah buku tersebut itu ada di perpustakaan atau tidak. Di sini itu kami menggunakan algoritma yang sederhana di bagian untuk backend itu kami memisahkan di bagian function.php. Seluruh proses backend ada di sini. Sedangkan untuk front-end-nya dipisah, tujuannya agar apabila terdapat error dalam aplikasi dapat mudah untuk di-fix-nya. Untuk algoritma yang tadi, yang pertama kita ambil dulu kuantiti akhirnya. Kuantiti akhir yang ini nih. Kita cari tahu dulu kuantiti akhirnya. Select bintang atau select semuanya dari table stok buku, yang dimana ID buku sama dengan ID buku. Nah, jadi ketika memasukkan buku ini itu setiap buku memiliki ID mereka sendiri. Nah, ID mereka sendiri itu akan mengambil kuantiti akhirnya. Kuantiti akhir yang dimana akan ditampung di variabel buku sekarang. Selanjutnya, jika buku sekarang lebih dari sama dengan 1, maka akan dilakukan pengoperasian ini, selisih sama dengan buku sekarang 1, yang dimana bernilai kuantiti akhir dikurangi dengan 1. Selanjutnya, update stok buku, set kuantiti akhir sama dengan selisih yang bernilai pengurangan ini kuantiti akhir dikurangi dengan 1. Jadi yang dimana where atau yang dimana ID buku sama dengan ID buku. Nah, jadi itu. Jadi ketika admin memasukkan data bukunya, akan dilakukan update juga pada kuantiti akhirnya. Nah, sekarang berarti buku tersebut ini sudah habis ya, sudah tidak ada di perpustakaan. Admin tinggal mengupdate bahwa buku tersebut sudah tidak ada, sudah habis. Nah, bagaimana kalau kita memasukkan data buku yang buku tersebut sudah tidak ada di perpustakaan? Misalnya kita masukkan buku Holy Mother tadi yang sudah habis, tambah data, akan muncul stok buku tidak memenuhi. Di sini karena kami menggunakan if else. Jika buku sekarang lebih dari sama dengan 1, akan melakukan operasi yang ini. Jika buku tersebut kurang dari 1, maka akan muncul tulisan stok buku tidak memenuhi. Untuk algoritmanya seperti itu. Selanjutnya untuk bagian pengembalian. Misalnya si Fajriya Serdanus ini ingin melakukan pengembalian. Fajriya Serdanus, dia tadi itu meminjam buku Holy Mother. Nah, untuk bagian keterangan. Untuk keterangan, admin di sini menentukan apakah Fajriya ini mengembalikan terlambat atau tidak, atau tepat waktu. Jika terlambat, berikut juga denda dengan dendanya. Misalnya terlambat 2 hari dengan denda 10.000. Kembalikan buku. Nah, di sini ada tanggal pinjam, ada lama pinjam. Sebenarnya tanggal pinjam dan lama pinjam ini tuh milik table dari table si yang orang tadi yang meminjam buku. Nah, milik ini. Jadi kami itu untuk di bagian pengembalian memanggil 3 table sekaligus. Ada table pengembalian, ada table stok buku, yang dimana masing-masing dari table memiliki ID buku, dan juga terakhir memanggil table orang. Nah, pengembalian ada juga ID orang. Tujuannya agar admin itu dapat mudah melihat data-datanya seperti tanggal pinjam, lama pinjam, dan tanggal kembali. Oh iya, untuk tanggal pinjam ini kan tadi kita nggak memasukkan tanggalnya, tapi kok langsung masuk. Nah, di sini itu kami menggunakan tipe data date time, yang dimana settingannya itu dibuat current timestamp. Jadi ketika memasukkan data yang submit ini akan secara otomatis ada tanggal dan waktunya sesuai kita memasukkan data tersebut. Jadi seperti itu. Di sini karena berarti Fajriya itu sudah mengembalikan buku, berarti buku tersebut sudah ada di perpustakaan.
Nah, jadi itu akan update secara otomatis. Lalu bagaimana apabila kita menghapusnya? Misalnya Pajriasa ini ingin memperpanjang masa peminjamannya, berarti tinggal hapus saja. Terus datanya sudah hilang, kita kembali ke bagian stok buku. Buku tersebut ternyata emang sudah tidak ada, sudah diambil lagi sama Pajriasa. Wanti akhirnya akan mengupdate sendirinya. Untuk bagian kelola peminjaman seperti itu. Selanjutnya untuk data peminjaman buku online. Ini sama aja sistemnya kayak yang tadi, tapi ini tuh untuk pemasukan datanya dikirim oleh pengguna secara online. Nah, ini itu sesuai dengan kondisi sekarang untuk mengurangi masa berkerumun, untuk meminimalisir supaya tidak ada kerumunan. Jadi dilakukan secara online. Lalu ini ada untuk stok buku. Ini ada tambah buku. Di sini ada nama buku, nama penulis, penerbit, lokasi penyimpanan buku, jumlah buku awal, jumlah buku akhir yang kuanti awal, kuanti akhir tadi yang sudah saya jelaskan. Ini tinggal diisi oleh admin. Ini untuk bagian edit apabila terdapat kesalahan dalam penginputan. Ini untuk bagian delete apabila ada yang perlu dihapus oleh admin. Ini untuk bagian stok buku. Nah, kita bagian masuk ke yang terakhir, yaitu data buku masuk. Di sini itu fungsinya apabila admin atau bagian di perpustakaan itu ingin menambah stok buku yang dirasa kurang, maka mereka akan mendata stok buku yang masuk pada ke perpustakaan. Misalnya di sini kita ingin menambah buku Holy Mother yang dimana kuanti awalnya itu 2 dan kuanti akhirnya 0. Berarti jumlah buku yang ada di perpustakaan itu cuma 2 kan. Misalnya berarti itu sangat kurang, sedangkan permintaan buku tersebut tuh sangat laku, ingin dipinjam oleh banyak orang. Di sini tinggal masukkan data. Misalnya yang Holy Mother ini yang stoknya cuma 2, misalnya dilakukan pemesanan bukunya 2. Tambahkan buku. Sudah ada. Tanggalnya juga sama, di set current timestamp. Di stok buku akan bertambah, yang tadinya 0 menjadi 2, kuanti awalnya yang tadinya 2 menjadi 4. Berarti jumlah buku yang ada di perpustakaan ada 4 dan hanya tersisa 2 di perpustakaan, yang 2 lagi sedang dipinjam. Nah, bagaimana jika dilakukan pengeditan? Misalnya yang tadinya 2 akan lebih kecil, maka akan dilakukan pengurangan atau selisih. Yang tadinya 2 akan berubah jadi 1, yang tadinya 4 menjadi 3. Seperti itu. Untuk bagian delete sama aja. Untuk bagian delete hapus buku, ada datanya, data Holy Mother, tinggal dihapus, maka akan kembali ke yang semula. Untuk hapus buku seperti itu. Untuk algoritmanya, untuk sintaksnya sama aja kayak yang tadi. Nah, yang pertama kita ambil dulu quantity awalnya. Quantity awal. Ambil juga quantity akhir dari table stok buku. Lalu dilakukan penghitungan. New stock sama dengan stok sekarang yang berisi quantity awal ditambah quantity. Quantity di sini itu yang di sini, yang di bagian, nah, ini misalnya 4. 4 ini adalah quantity. Jadi ketika stok sekarang quantity awal ditambah quantity yang tadi 4, nah berarti tinggal ditambahkan, akan ada penjumlahan yang nanti penjumlahan tersebut akan disimpan di bagian sini. Selanjutnya, update stok buku, set quantity sama dengan new stock. Lalu ada quantity akhir sama dengan stok sekarang, stok akhir sekarang yang dimana berisi penjumlahan yang ini, quantity akhir ditambah dengan quantity, yang dimana ID buku sama dengan ID buku. Nah, kalau yang ini mah, ini apabila data yang ini itu berhasil dimasukkan ke database, maka akan meredirect ke buku masuk.php, atau apabila gagal, maka juga akan ada tulisan gagal dan tetap meredirect ke buku masuk.php. Akan meredirect tetap ke sini jika gagal. Untuk bagian admin itu saja. Itu saja. Oh iya, dari tadi ini tuh namanya tuh modal. Di sini tuh saya ngambilnya di Bootstrap 5 kalau nggak salah. Ini modal. Itu namanya modal. Ini ada bagian header-nya. Ini ada metodenya menggunakan post. Terus ini ada type-nya, type text. Ini ada nama. Ini ada placeholder. Placeholder ini, nah ini yang nama peminjam, not telepon ini, itu adalah namanya placeholder. Ini itu ada required. Maksud required ini apabila memasukkan data yang belum diisi apa-apa akan muncul seperti ini. Please fill out this field. Itu fungsinya dari required.
Nah, untuk bagian admin itu saja. Sekarang kita masuk ke bagian user. Ini itu ada menu daftar. Apabila user belum memiliki akun, mereka dapat mendaftarnya terlebih dahulu. Misalnya kita mengisi nama dengan nama Fikri Ahmad. Emailnya fikri@jaya.id. Passwordnya user. Tinggal daftar. Berhasil mendaftar, silahkan login. Pakai yang Fikri tadi, passwordnya user. Nah, ini untuk bagian dari user. Ini juga di tampilan awal terdapat panduan penggunaan, dan di sini kami menitik beratkan pada data yang Anda masukkan pada form peminjaman buku akan otomatis terhapus dalam kurun waktu 24 jam jika Anda tidak segera melakukan peminjaman buku. Nah, jadi di sini misalnya ada pengguna yang sudah mengirimkan data mereka beserta dengan buku yang ingin mereka pinjam, tapi mereka tidak segera melakukan peminjaman ke perpustakaan. Nah, data yang sudah dikirimkan itu akan dihapus oleh admin dalam kurun waktu 24 jam. Di sini juga, di sini user dapat melihat buku-buku yang ada di perpustakaan. Ada nama buku, penulis, penerbit, letak penyimpanan buku, dan ketersediaan buku. Misalnya di sini kita memasukkan data, misalnya Akbar, nomor teleponnya sekian, alamat lengkapnya di sini. Nah, gimana kalau salah satu user memasukkan buku yang sudah habis? Akan ditulis seperti ini karena kami menggunakan algoritma if else yang tadi. Jika buku tersebut lebih dari sama dengan 1 akan dilakukan pengoperasian. Jika buku tersebut kurang dari 1, maka akan ditulis seperti ini dan akan redirect ke halaman yang awal. Jadi dia bisa meminjam buku yang lain lagi. Misal kita isi nama Fikri Ahmad, namanya sekian, nomor telepon sekian, nama lengkapnya. Misalnya dia ingin meminjam buku Dilan, submit, akan meredirect ke halaman yang ini. Terima kasih atas kunjungan Anda. Data Anda berhasil kami rekap, silakan hubungi admin di perpustakaan untuk tahap yang selanjutnya. Di sini juga ada reduce message, ada berupa panduan, dan juga ada button kembali. Untuk user itu fungsinya hanya seperti itu saja. Dibuatkan daftar online seperti ini memang tujuannya sesuai dengan kondisi saat ini. Jadi mereka tinggal memasukkan data mereka, lalu mereka tinggal meminjam bukunya, lalu mengonfirmasi ke admin apakah data mereka itu sudah ada atau belum. Apabila sudah ada, maka akan dilanjutkan ke tahap yang berikutnya untuk melakukan peminjaman buku. Kita kembali ke bagian admin lagi. Kita kembali ke bagian admin. Kita lihat di bagian peminjaman online apakah data yang dia masukkan itu masuk atau tidak, dan bukunya, datanya sudah masuk. Di sini itu ada dua kolom bagian yang kosong. Di sini sengaja supaya ini hanya bisa diisi oleh admin yang berupa lama pinjam dan keterangan. Ini juga untuk menandakan apakah dia itu jadi meminjam atau tidak. Jika jadi, di sini tinggal dia tanya pinjamnya berapa lama, misalnya 1 bulan, keterangannya meminjam. Maka Fikri ini sudah meminjam buku Dilan, Dia Adalah Dilanku. Stok bukunya di sini kuanti awal yang tadinya 63 akan berkurang menjadi 62. Sesuai dengan datanya yang dia pinjam warna Dilan, yang berkurang kuanti awalnya ya di Dilan. Misalnya ini untuk pengembalian juga sama aja kayak yang tadi. Jika dilakukan pengembalian maka akan kuanti juga akan update. Dia minjem Dilan, Fikri Ahmad, keterangannya misalnya tepat waktu. Nah, ini sudah ada update. Di sini admin tinggal update bahwa dia sudah mengembalikan. Lihat stok buku dan kuanti akhirnya sudah berubah menjadi 63, yang artinya Fikri itu sudah mengembalikan bukunya. Nah, jadi untuk aplikasinya itu hanya seperti itu saja. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila tutur kata yang saya sampaikan tidak mudah dipahami. Mohon maaf juga apabila terlalu panjang. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudara Bisri. Selanjutnya tanya jawab dipersilahkan kepada audien yang ingin bertanya. Silahkan yang ingin bertanya. Izin masuk. Baik, Dea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Rosita. Saya izin bertanya.
Kan pada aplikasi kan tidak ada menu untuk mengolah akun ya, baik admin maupun user. Nah, untuk pengolahan datanya itu bagaimana ya? Terima kasih. Baik, terima kasih akan kami tampung terlebih dahulu. Selanjutnya yang ingin bertanya. Izin bertanya, kenapa pada aplikasi tidak terdapat data-data keanggotaan seperti di perpustakaan biasanya? Terima kasih. Apakah pertanyaannya jelas? Terjelas, Dit? Saya ketik di kolom chat ya. Apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Silahkan, Fir. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Ratnawati Aiza dengan NPM 20 760 20. Izin bertanya, jika tadi dilihat dari aplikasinya, kenapa sih data peminjam offline dan peminjam online itu disimpan di tempat yang berbeda? Mungkin itu, terima kasih. Baik, akan saya jawab. Soalnya pada aplikasi kan tidak ada menu untuk mengolah akun baik admin maupun user. Nah, untuk pengolahan datanya itu bagaimana? Gitu kan ya soalnya. Nah, jawabnya tuh untuk pengolahan data akun baik mau admin maupun user non-admin di sini, kami sengaja untuk tidak mengikut sertakan pada aplikasi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi, untuk pengelolaan datanya akan dilakukan langsung pada database di PHP My Admin oleh petugas yang bersangkutan. Apakah sudah dapat dipahami? Oke, sudah cukup, terima kasih. Izin menjawab pertanyaan nomor 2, moderator. Ya, silahkan, Rif. Kenapa pada aplikasinya tidak terdapat data keanggotaan seperti biasanya? Karena aplikasi yang kami buat mengibaratkan seperti perpustakaan umum yang besar, di mana tidak tersangkut pada instansi manapun, sehingga setiap orang bisa masuk ke perpustakaan untuk hanya sekedar membaca ataupun meminjam bukunya tanpa menggunakan kartu perpustakaan. Sebagai gantinya, peminjam akan dimintai KTP ataupun kartu identitas lainnya. Apakah ada tanggapan? Sudah cukup, terima kasih. Izin menjawab pertanyaan nomor 3, moderator. Baik, Ya, untuk silakan. pertanyaannya adalah kalau dilihat pada aplikasinya tadi, kenapa data peminjaman offline dan peminjam online itu disimpan di tempat yang berbeda? Karena untuk pemisahan itu sendiri dilakukan untuk mempermudah admin dalam memeriksa datanya, dan juga dapat sebagai laporan untuk kedepannya apakah pengisian data secara online itu lebih efisien dan efektif atau tidak. Hal tersebut dapat dilihat dari perbandingan banyak mana antara pengisian data offline atau online. Apabila pengisian data secara online ini dirasa lebih efektif di kala pandemi, kedepannya mungkin saja pengisian data offline akan dihapus atau ditiadakan. Apakah sudah puas dengan jawabannya? Sudah cukup, terima kasih. Ya, baik, sama-sama. Mungkin cukup sekian presentasi kelompok kami. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangan dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.